Ya, silakan dimulai. Ya, berdoa mulai. Materi kita pada hari ini bertema tentang pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah, sebelum ke materi ini, Ibu mau tanya dulu nih, menurut kalian seperti apa sih pergaulan bebas ataupun perbuatan zina itu? Ada yang tahu? Merokok di kelas, betul. Ada lagi? Bolos ke sekolah. Ada lagi? Mabok. Kalau untuk perbuatan zina ini apa? Contohnya? Pacaran. Nah, itu semua yang kalian sebutkan tadi merupakan contoh dari pergaulan bebas ataupun perbuatan zina. Nah, dari situ Allah melarang kepada umat muslim, melarangnya untuk pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah, kenapa sih Allah melarang perbuatan tersebut? Dampaknya apa? Haram, lalu dosa, lalu dampak untuk kalian ini, misalkan kalian pergaulan bebas atau enggak melakukan perbuatan zina, dampak kaliannya apa? Selain dosa, terutama untuk perempuan yang kalau melakukan perbuatan seperti itu, mempermalukan diri sendiri. Nah, bahkan perbuatan tersebut bukan hanya mempermalukan diri sendiri, tetapi siapa lagi yang malu? Keluarga, terutama khususnya orang tua. Selain itu, masyarakat. Kenapa sih masyarakat juga mendapatkan dampaknya? Karena ia berada di lingkungan yang sama. Jadi, misalnya nih ada seseorang yang melakukan perbuatan zina di kampung A. Nah, ketahuan di situ yang malu bukan cuma orangnya, bukan cuma yang melakukannya, tetapi masyarakat di sekitarnya, menjadikan kampung itu jadi tercemar. Seperti itu. Paham sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Ada? Yakin? Nah, yang kita pelajari adalah tentang surat Al-Isra ayat 30. Nah, di surat ini menjelaskan tentang larangan mendekati perbuatan zina. Nah, tadi ya, kenapa Allah bisa melarang yang benar? Allah ini paling benci hal yang seperti itu. Apalagi perbuatan ini merupakan dosanya besar dan ini bakal diampuni apa? Kalau kalian yang bertobat nih, tobatnya tobat yang besar, itu berlindung atau diampuni. Sebelum kita kita editing dulu ya. Nah, jadi permainannya ada sakit, singkut, sama sikat. Nah, kalau ibu bilang sakit, kalian tangannya gini. Ini aja. Terus kalau ibu bilang singkut, berarti pegang singkutnya. Masing-masing. Kalau ibu bilang sikat, berarti tumpeng yang ada di tengah sini kalian ambil. Ya.
wasabila. Asik. 1, 2, 3. Nah, di sini artinya wala taqrabuz zina, yang artinya dan janganlah kamu mendekati perbuatan zina. Inna kana fahisha. Artinya adalah sungguh zina ini merupakan perbuatan yang keji. Wasa sabila artinya adalah ini merupakan jalan yang terburuk. Ya, makanya Allah melarang untuk mendekatinya. Ya, kita nggak boleh apalagi untuk melakukan perbuatan tersebut. Terutama bagi perempuan. Kenapa bagi perempuan? Karena perempuan itu meninggalkan jejak. Apa itu jejak? Hamil duluan nikah. Nah, bukan hanya perempuan, tapi juga laki-laki. Di sini dalam Islam pergaulan antara laki-laki dan perempuan itu ada batasannya. Ya, ada batasannya. Terutama perempuan jangan kamu memakai misalnya jangan menggunakan pakaian yang mengundang syahwat, mengundang nafsu laki-laki, dan laki-laki juga harus bisa menjaga pandangan pandangannya. Ya, jadi bukan hanya perempuan, tapi laki-laki pun sama. Nih, ibaratnya seperti ini. Misalnya, nih, ada permen. Nah, permen ini ada buku. Yang pertama, permen ini ada bungkusnya. Yang kedua, permen ini polos seperti ini. Ketika jatuh, nah, jatuh dua-duanya. Laki-laki ibu tanya, kalian pilih yang mana permennya? Kosong. Permennya pilih yang mana? Kosong. Yang ada bungkusnya perempuan. Yang ada bungkusnya, kenapa yang ada bungkusnya yang dipilih bukan yang itu? Karena yang ini udah begitupun kalian. Kalau misalnya kalian sudah melakukan perbuatan zina, otomatis laki-laki pun kalau nggak tetap sunat, kalian nerima. Maksudnya gimana? Sebagai bentuk tanggung jawab. Ya, paham nggak di sini antara yang tertutup dan yang terbuka? Jadi apa? Sebagai manusia harus bisa menjaga apa? Menjaga penampilan, menjaga hawa nafsu supaya tidak gampang tergoda. Nah, untuk pergaulan bebasnya seperti apa? Misalnya, kalau kalian berteman itu harus pilih-pilih teman. Gunanya bukan kalian pemilih ya, tapi itu bisa menjadikan kamu maju atau enggaknya nih hidup kamu. Makanya kita harus pintar cari teman yang bisa mengembangkan diri kita, bukan malah menjatuhkan. Ya, harus pintar cari teman yang memang nanyanya gini atau ngajaknya gini, sholat yuk kalau udah waktunya. Bukan yang nanyanya gini atau ngajaknya gini, bolos yuk. Siapa? Jadi makanya ya harus kita pilih-pilih harus bisa mengatur diri. Kalau misalkan ada teman yang seperti itu, jangan diajak yang lebih gak benar, tapi diajak ke jalan yang benar. Misalnya temennya gak mau sholat, apa yang harus kamu lakukan? Memberi nasi. Kalau si temennya gak usah lah, saya titip aja sholatnya.
Nggak boleh ya. Kalian juga harus sadar kalau sholat itu merupakan kewajiban umat Islam. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tentang tajwid. Kalian sudah pernah mendengar tentang tajwid? Nah, hukum tajwid apa yang pernah kalian dengar? Iqfa, lagi matobi'i, lagi apa? Ikro, iklam, idgham, lalu iklam juga. Nah, itu semua hukum bacaan tajwid. Nah, di sini kita akan mempelajari mengenai hukum tajwid yang ada di dalam surat Al-Isra. Ayat berapa? 32. Dalam surat ini, mana yang disebut matobi'i? Lanya. Kenapa ini disebutnya matobi'i? Karena ada akhir. Matobi'i hurufnya ada berapa? Matobi'i hurufnya ada? Apa aja? Alif, ya, sama. Nah, ini huruf dari matobi'i. Dibacanya berapa sih panjang harokannya? 2 harokat. Nah, jadi cara bacanya ini dipanjangin sepanjang 2 harokat. Misalnya wala, wala. Jadi jangan wala tak bagus kan? Itu salah ya. Tapi dipanjangkan dilahnya ini. Selanjutnya ada hukum bacaan apa lagi? Gila, mana lagi? Matobi'inya. Yang ini. Bu-nya ini dia merupakan matobi'i karena ada apa? Wawu mati. Mad mutasi ini ketika ada hamzah di tengah kalimat. Sedangkan kalau mad hasil ada hamzah di akhir atau di lain kalimat. Lain kalimat artinya seperti apa? Nah, maksudnya contohnya ada di sebelah sini. Innauna ini merupakan contoh majaz. Kenapa majaz? Karena di sini hamzahnya sudah berada di lain kalimat. Nah, kalau na ini dia kalimat ini. Nah, ini kalimatnya. Sedangkan innahu itu kalimat lain. Perbedaannya seperti itu. Nah, jadi ini tuh bukan lagi alif ya. Kalau misalkan alif, dia nggak ada harokatnya. Kalau tidak ada harokat, berarti itu itu yang membedakan mana. Selanjutnya, kalau ini majaz, berarti yang ini apa? Mad wajib. Walaupun dia beda nih, bisa, tapi dia tetap mad wajib. Kenapa? Karena si hamzahnya itu satu kalimat sama saat. Ya. Apa tidak bisa? Zina sama pergaulan bebas. Kita sebagai umat Islam harus bisa menjaga diri. Jangan sampai kita terlalu jauh untuk mempelajari kenikmatan hidup. Ya, kalian masih umurnya masih muda.
mendekati saja gitu. Apalagi semua. Semoga kita semua dapat terhindar dari perbuatan seperti ini. Baik, terima kasih.